Indonesia diam-diam dikabarkan akan membeli puluhan jet tempur, teman-teman. Bukan dari Amerika, bukan Eropa, tapi dari China. Dan pembelian alutsista ini bukan cuman dalam jumlah kecil, teman-teman, melainkan hingga 42 unit Chengdu J-10. Tetapi sebelum kita ngomongin keputusan Indonesia ini benar atau tidak, kita harus jawab satu hal dulu, teman-teman. Sebenarnya jet tempur ini sehebat apa? Karena di dunia militer, nggak mungkin sebuah negara akan langsung tertarik kalau kemampuannya biasa-biasa aja. Dan yang menarik, Chengdu J-10 ini bukan cuma sekedar jet tempur buatan Cina. Jet ini adalah salah satu tulang punggung kekuatan militer udara China. Selain itu, jet ini juga sangat jarang dibahas secara terbuka. Mulai dari teknologinya, kemampuan tempurnya, sampai track record di dalam dunia nyata. Apakah benar jet ini cukup kuat sampai Indonesia berani melirik dalam jumlah yang sangat besar? Atau ada alasan lain yang jauh lebih dalam dari sekedar spesifikasi saja? Kita akan bahas dalam video ini beberapa fakta yang mungkin saja banyak yang orang-orang belum tahu mengenai teknologi dan kemampuan dari jet Chengdu J-10 ini. Dan disinilah Chengdu J-10 mulai kelihatan menarik. Karena versi terbarunya ya, ini sudah dilengkapi radar AESA. Dan radar ini bukan radar kaleng-kaleng. Bagi kalian yang belum tahu, radar ini tuh bisa melacak banyak target sekaligus ya. Lebih tahan terhadap gangguan elektronik dan juga jamming-jamming. Jadi bisa dikatakan radar ini anti-jamming ya. Dan yang paling penting, radar ini memiliki jarak deteksi lebih jauh dibanding radar dari pesawat generasi lama. Jadi artinya kalau kedua jet ketemu di dalam pertempuran udara, J-10 ini punya peluang lebih besar untuk melihat lawan terlebih dahulu, mengunci terlebih dahulu, dan menembak terlebih dahulu. Dan dalam banyak kasus, itu sudah cukup untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tapi kekuatan J-10 nggak berhenti di radarnya saja, kawan-kawan ya. Dia juga didukung sistem yang bikin pilotnya ini jauh lebih mematikan. Mulai dari kokpit digital, helmet targeting system, sampai sistem data link yang memungkinkan dia ini bertarung dalam jaringan perang paling modern di saat era ini. Jadi ini bukan cuma sekedar jet biasa ya, ini bagian dari sistem tempur yang lebih besar dari jet-jet modern saat ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menyeramkan lagi, yaitu adalah senjatanya, teman-teman. Karena secanggih apapun radar di sebuah pesawat tempur, kalau pelurunya biasa aja tetap nggak akan ada artinya, teman-teman. J-10 ini bisa membawa misil jarak jauh bernama PL-15. Dan bagi kalian yang belum tahu, ini tuh misil bukan misil sembarangan ya. Misil ini mempunyai jangkauan lebih dari 200 km dengan kecepatan di atas Mach 5, teman-teman. Jadi bayangin ya, target bahkan belum bisa melihat pesawat ini, tetapi sudah bisa dikunci oleh pesawat Chengdu J-10 dalam hitungan detik saja, teman-teman. Dan ya setelah dikunci ini bisa langsung ditembak dari jarak yang sangat jauh, bahkan sebelum pesawat itu mengetahuinya. Bayangin ya teman-teman, target bahkan belum bisa melihat pesawat Chengdu J-10 ini ada. Tetapi Chengdu J-10 ini sudah bisa mengunci target dan langsung menembak dari jarak yang sangat jauh. Jadi inilah yang disebut Beyond Visual Range Combat ya. Perang di mana kita ini bisa menghancurkan musuh bahkan sebelum mereka tahu kalau kita ada di sana. Dan kalau musuh berhasil mendekat ya, J-10 ini juga masih memiliki keunggulan lain, teman-teman. Jadi bukan cuma jarak jauh, tapi jarak dekatnya atau dogfight-nya juga sangat-sangat mumpuni ya. Karena pesawat ini memakai desain delta wing yang membuat dia sangat lincah. Artinya dalam dogfight jarak dekat, jet ini bisa tetap sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Ditambah lagi, jet ini memiliki sistem fly-by-wire digital yang bikin manuvernya lebih stabil dan sangat-sangat responsif. Jadi secara sederhana kalau disimpulkan, J-10 ini memiliki beberapa kombinasi, teman-teman. Yang pertama, bisa lihat musuh dari jarak yang sangat jauh, bisa menembak dari jauh, dan tetap lincah kalau dari jarak dekat. Jadi bisa dikatakan jet ini kalau dari jarak jauh ini udah bener-bener mengerikan. Tapi kalau diajak deket-deketan, dogfight, perang deket-deketan di udara, itu juga nggak kalah mengerikan, teman-teman. Sekarang kita akan bahas dari sisi performa secara keseluruhan, teman-teman. Jet Chengdu J-10 ini bisa terbang sampai sekitar Mach 1,8 sampai Mach 2. Dengan radius tempur ini jauh lebih dari 1000 km.
Artinya, jet ini bisa menjangkau area yang sangat luas. Dan ini cocok banget untuk negara kepulauan seperti Indonesia, teman-teman. Dan jangan lupa, jet ini memiliki multi role. Artinya, satu pesawat bisa dipakai untuk perang udara, serangan darat, bahkan misil anti kapal laut. Nah, sekarang teman-teman, dari semua teknologi ini, pertanyaan berikutnya mulai masuk akal. Ini jet cuman bagus di atas kertas atau sudah pernah diuji? Dan ini yang paling penting, teman-teman. Karena di dunia militer ya, satu hal yang paling mahal itu bukan sekedar teknologi biasa ya, tetapi sebuah pengalaman tempur di dalam dunia nyata. Dan disinilah cerita J10 mulai sangat-sangat menarik. Dan gue yakin teman-teman, karena inilah Prabowo ya, pemerintah kita tertarik untuk melirik J10 ini untuk kita beli dalam jumlah yang banyak. Jet ini bukan cuma dipakai Cina ya, tetapi sudah dioperasikan oleh Angkatan Udara Pakistan. Bahkan dalam konflik terbaru di kawasan India, J10 ini disebut ikut digunakan dalam pertempuran udara. Dan walaupun detailnya tidak semuanya terbuka, laporan menyebut bahwa Chengdu J10 ini mampu menghadapi bahkan menjatuhkan pesawat lawan. Ini penting teman-teman, karena begitu sebuah senjata sudah dipakai di konflik nyata, statusnya akan langsung berubah ya, dari sekedar teknologi tidak nyata jadi senjata yang sudah terbukti di lapangan. Dan bagi kalian yang belum tahu, ada berita juga yang menyebut kalau Chengdu ini bisa menembak jatuh pesawat Rafale Prancis ya. Jadi kalau emang bener-bener bisa, itu bener-bener ini lumayan gila dan harganya ini cukup murah teman-teman. Dan di titik ini kita akan mulai mengerti teman-teman, kenapa jet Chengdu J10 ini tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan di Indonesia. Jadi bukan cuma karena murah teman-teman, tapi karena kombinasi ya dari teknologi modern, kemampuan jarak jauh, dan mulai punya track record jelas di medan perang nyata. Dan dari sini pertanyaannya berubah teman-teman. Bukan lagi seberapa kuat Chengdu J10, tetapi kenapa Indonesia tertarik untuk bisa membeli pesawat ini sebanyak 42 unit. Jadi bagaimana pendapat kalian? Kalian boleh komentar di bawah. Apakah kalian setuju dengan rencana Indonesia membeli Chengdu J10 sebanyak 42 unit? Atau kalian ya sedikit meragukan Chengdu J10 ini teman-teman? Kalian boleh komentar di bawah. Jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di show selanjutnya teman-teman.